Bursa masih di Top Stock dan kita masih memperbincangkan terkait juga dengan rencana Bursa Efek Indonesia untuk terbitkan produk derivatif, dan kita masih berbincang dengan Bapak Alvino Kianjaya yang merupakan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia. Pak Alvino, kita lanjutkan kembali. Iya, baik. Sudah panjang lebar Anda menjelaskan terkait juga dengan tadi spesifikasi dari LQ45 Future begitu. Nah, ketika investor sudah tertarik ini Pak dengan keunggulan, kemudian dengan apa itu produk LQ45, kemudian juga bisa lakukan hedging yang tidak bisa dilakukan di pasar saham biasa begitu. Nah sebenarnya Pak Alvino, bagaimana tahapannya jika investor ingin masuk kepada LQ45 Future ini? Oke, sangat sederhana dan sama dengan apa yang sekarang berlaku di equity. Oke. Jadi nasabah kan sudah punya rekening, sudah punya RDN di sekuritas tersebut. Iya. Dan yang utama tentunya dari anggota bursanya. Anggota bursa yang harus mendaftarkan dulu kepada KPI, ya kan, karena dia harus memberikan jaminan pertama itu ada 200 juta untuk setiap anggota bursa. Iya. Nah, untuk di level nasabah, anggota bursa tentunya sudah tahu mereka punya limit, ya, limit nasabah tersebut. Karena ini sama, account nasabah yang sudah ada existing saat ini tetap bisa dipakai, cuma harus menandatangani satu perjanjian, karena ini menyangkut kontrak LQ45 Future produk yang lain, tapi limitnya di level AB bisa disamakan dengan limit yang ada di equity, tergantung kolateral ada berapa, kan gitu. Karena di sini cash basis. Iya. Nah, kemudian dari anggota bursa tentunya untuk nasabahnya itu ada namanya tuh margin, karena kan initial margin 4%. Tapi begitu initial marginnya itu misalnya drop tinggal 50%, maka akan terjadi margin call. Iya. Itu dari level ke P ke AB demikian aturannya. Dan dari anggota bursa ke nasabahnya juga sama, persis dengan aturan margin yang ada yang berlaku saat ini. Tentunya risk management dari anggota bursa itu yang paling utama. Okay. Dan saya yakin para anggota bursa itu sudah memahami dan sudah tahu persis dan punya sistem yang capable untuk monitor risk daripada nasabah ataupun posisi nasabah tersebut. Terkait juga dengan sosialisasi Pak Alvino, sampai sejauh ini baru ada 9 anggota bursa. Ada tadi juga kita sudah informasikan di awal pertemuan untuk hari ini ada Bina Arta Parama dan Reksa Sekuritas, Niko Securities Indonesia, kemudian selanjutnya ada Pacific 2000 Securities, Provindo, Trimega, Universal, dan ada juga Alfaburi. Baru ada 9 begitu Pak Alvino. Oke, boleh saya tambahkan bahwa yang 9 itu sebenarnya itu yang aktif ikut mock trading sejak awal beberapa bulan yang lalu bersama Bursa Efek. Jadi itu sangat minat dan mereka sudah lakukan mock trading sistem. Karena yang utama kan kita mesti uji sistem. Anggota bursa mesti siap dia punya sistem baik back office maupun front office. Dan dari Bursa Efek sudah siapkan dan kita punya sistem yang NextG itu sudah multi market. Jadi sudah mengakomodir untuk produk ini. Jadi no problem, tidak masalah. Dan menyangkut anggota bursa, ini rutin kita melakukan sosialisasi dan kita edukasi kepada para anggota bursa dan makin bertambah minat hampir tiap hari. Ya, contoh kemarin kita undang seluruh populasi daripada anggota bursa dan mereka antusias bertanya yang di luar dari 9 anggota bursa ini. Dan seperti biasalah kita tahu sebagian anggota bursa masih wait and see, dilihat dulu gimana ini cara kerja atau gimana untuk sosialisasikan kepada nasabahnya. Itu tidak usah khawatir, kita malahan saya dari pagi pun dapat ada satu masukan dari investor langsung. Begitu saya sampaikan bahwa ini ada relaunching untuk produk IDX LQ45 Futures, mereka berminat, itu trader. Saya tidak tahu dia trader di broker manapun. Saya yakin tidak termasuk yang 9. Mereka ingin belajar. Satu kelompok saya bilang silakan, welcome, kita undang di Bursa Efek Indonesia. Kita akan memberikan pemahaman yang sangat komprehensif dari tim kita, supaya apa yang utama agar mereka tidak salah arah. Kedua yang tadi disampaikan bahwa jangan sampai terjadi, kita kan pikir di sini banyak sekali yang investasi bodong. Betul. Yang ini jelas, produk ini jelas, itu di bawah ada payung hukum jelas, ini kita di bawah pengawasan OJK, dari pengawasan daripada Otoritas Jasa Keuangan. Dan peraturan yang kita sosialisasikan pun sudah, program perdagangan maupun clearing daripada KPI itu sudah disetujui oleh OJK di akhir Desember tahun 2015 kemarin. Baik, ya artinya ini bagi para investor yang ingin masuk dan ingin kenal lebih dalam lagi terhadap LQ45 Future juga bisa datang langsung, Kita kemudian welcome. juga
bisa belajar, bisa memahami begitu. Anytime kita siap, bisa melalui anggota bursanya, terus merujuk ke Bursa Efek, bisa langsung ke edukasi kita ataupun ke bagian daripada khususnya untuk produk derivatif Bursa Efek Indonesia. Bisa langsung ke saya, silakan. Saya terbuka. Inilah era itu terbukaan bagi para investor yang tadinya nggak gitu paham mengenai investasi di capital market atau di pasar modal, maka sekarang saatnya lah, ayo kita, mari kita ada campaign yuk tabung saham, bisa terus kita mindset kita berubah dari yang tadinya hanya produk konservatif, kita mindset kita berubah ke investasi, dan investasi ada risiko tapi ada cara untuk mitigasi risiko, which is melalui indeks LQ45 Future. Itu yang paling penting. Dan semakin menarik begitu Pak Alvino. Pak Alvino, sebenarnya apa yang ingin dicapai dari reaktivitas dari produk derivatif? Ya tentunya yang tadi kita katakan, yang tadinya investor merasa kesulitan untuk hedging dia punya nilai karena dia cuma satu arah, spot market cuma satu arah, maka kita sediakan satu produk ini sebagai produk itu turunan daripada spot marketnya, equity-nya, sahamnya maupun nanti obligasinya, supaya mereka bisa hedging dia punya posisi. Artinya, saya yakin ini akan juga mendorong atau meningkatkan nilai transaksi di Bursa Efek. Kenapa? Mereka jadi berani untuk ambil posisi di spot market. Kenapa? Nggak takut turun. Kalau turun saya bisa ada ajang hedging, saya punya nilai. Itu positifnya. Saya yakin investor akan mendapatkan keuntungan, manfaat, dan untuk mencegah kerugian yang lebih dalam daripada punya portfolio karena hedging. Di segi dari Bursa Efek akan meningkatkan nilai transaksi di spot marketnya. Ya, ini akan rencananya akan di launching di bulan Februari di 2016 mendatang, Pak Alvino. Ada tidak target tertentu dari Bursa Efek Indonesia paling tidak dalam 1 bulan setelah launching bisa investor jumlahnya berapa begitu? Jadi kita nggak targetkan soal angka maupun karena angka kita paling anti, misalnya contoh sebut indeks atau gimana, tidak. Tapi launching Februari itu kita adakan apa istilah itu, kita lakukan jemput bola. Jemput bola dalam arti apa? Investor yang tadinya kan selalu tunggu, wah nggak boleh short yang kita lakukan, harus berani. Kita ini sudah ada produk dan kita sudah uji sistem kita dan kita tahu ini sangat bermanfaat bagi investor. Maka kita segera akan luncurkan ini agar masyarakat luas atau investor bisa ada pemahaman, ada waktu untuk belajar juga lebih ini. Jadi sudah dimulai dengan diluncurkannya produk ini, berarti mereka sudah bisa ikut serta dalam mengambil posisi ataupun ikut lakukan transaksi investasi di indeks LQ45. Makanya Bursa Efek terdekat kita di awal tahun ini, jadi kita kerja langsung kita luncurkan ada satu produk ini dan kita launching. Tahun lalu ada yuk nabung saham, sekarang kita naik satu tingkat lagi, kita launching indeks LQ45 Future. Baik, terima kasih Pak Alvino atas penjelasan ini sangat menarik. Terutama juga bagi para investor ya, ada pilihan baru, ada produk baru dengan kelebihan yang sudah dijelaskan tadi, di mana untuk meminimalisir risiko, memitigasi risiko, ini juga bisa menjadi pilihan bagi para investor masuk kepada LQ45 Future yang akan rencana di launching di bulan Februari di 2016 ini. Terima kasih Pak Alvino atas penjelasannya dan semoga apa kita berbincangkan ini bisa memberikan gambaran bagi para investor kita terkait juga dengan indeks LQ45 Future, dan mereka juga, kita sama-sama berdoa, berharap investor banyak yang tertarik terhadap produk ini. Terima kasih Amin. Pak Alvino. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami.